Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ke topik yang harusnya dibahas kemarin, tapi kemarin ternyata terlalu seru. Jadi kita terpaksa bikin video lagi nih keesokan harinya. Ini sekarang di Hotel Grandia di Bandung. Terlalu seru tuh karena banyak yang ikutan ngomong gitu. Ada raungan singa, suara siamang. Jadi oke, kita lanjutin lagi ke topik besar kemarin. Kenapa orang-orang itu susah kaya? Nah, tapi kali ini kita bahas dari perspektif pendidikan. Nah, setahu saya ini berlaku di seluruh dunia. Kalau pendidikan keuangan bahkan dalam bentuk yang paling sederhana itu tidak diajarkan di sekolah. Kenapa ya? Nah, itu kan Pak Guru kan seorang guru gitu. Iya, ya tapi gini sebenarnya pada dasarnya sekolah emang tidak diarahkan untuk jadi orang kaya. Karena untuk menjadi orang kaya itu variabelnya terlalu luas. Dan karena variabelnya, jadi maksudnya gini, apa yang membuat seseorang untuk menjadi kaya? Banyak kan? Banyak. Jadi, kalau kita misalkan nemu ada 100 miliarder, mereka menemukan 100 cara yang berbeda untuk jadi orang kaya. Betul. Jadi karena itu maka tidak ada satu hal yang khas yang mungkin bisa diajarkan dalam bentuk kurikulum yang paten. Gak mungkin untuk seperti itu. Tapi yang paling mendekati itu adalah yang pikirannya orang-orang Amerika Serikat bahwa jadi sebenarnya orang Amerika Serikat itu mendidik anak-anaknya itu untuk menjadi kaya melalui kurikulum yang studi oriented, yang berfokus pada studi pendidikan. Jadi mereka tuh diarahkan untuk menguasai satu bidang tertentu. Nanti kalau dari satu bidang tertentu itu, maka mereka akan menjual studi, menjual kekayaan, menjual ilmu pengetahuannya itu untuk mendapatkan kekayaan. Sebenarnya sih arahnya ke sana. Tapi nggak apa ya? Tapi ini sebenarnya adalah pernyataan yang masih abu-abu, yang masih kacau. Karena kalau misalkan kita lihat pada teori-teori pendidikan yang lain, banyak juga yang mengatakan bahwa justru sekolah itu mengajarkan kita nggak jadi terlalu kaya. Ada kan ya yang gitu? Ada. Di antaranya yang Paulo Freire gitu ya, atau yang semacam itu, yang bilang bahwa kan pendidikan itu pada dasarnya itu membuat bagaimana caranya agar masyarakat itu tunduk pada status quo, pada seseorang atau sesuatu yang berkuasa di situ. Nah, sesuatu yang berkuasa itu yang kayanya. Nah, si yang kayanya itu nggak boleh diganggu-gugat, karena itu akan mengubah terlalu fatal lah masalahnya. Contohnya kayak gini lah, kecil-kecilan misalnya. Dunia itu pasti nggak mungkin nggak, pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, betul. Kalau si miskin diajarin jadi kaya, nggak mungkin semuanya jadi kaya, nggak mungkin. Betul. Tetap harus ada yang miskinnya. Betul. Nah, kalau si miskin itu diajarkan untuk jadi kaya, pasti ada yang dikorbankan untuk menjadi miskin. Nah, khawatirnya orang yang berkuasa yang sebelumnya kaya inilah yang terkorbankan. Jadi fakir miskin itu. Ya, tapi ini on the other hand ya Pak Guru, kita nggak usah bicara jadi kaya ya, tapi menjadi financially decent gitu. Kenapa tidak diajar? Ya? Bukan mentalitas, bahkan hal-hal teknis sederhana. Contoh, kalau kita mau beli rumah, kenapa sih tidak diajarkan cara membeli rumah? Maksud dari pendidikan SMP, SMA atau pendidikan dasar, apa itu pajak pembelian, apa itu biaya notaris, apa itu pajak penjualan, bagaimana kayak apa itu broker atau apa itu BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maksudnya hal-hal yang sederhana kan pada umumnya sebagian besar manusia itu kan punya cita-cita untuk membeli rumah kan, untuk punya rumah. Jadi nggak usah ngomong jadi pengusaha properti atau jadi Ciputra atau jadi Donald Trump. Tapi bicara yang sederhana aja, beli rumah tuh gimana sih caranya? Gitu kan, kayak kita mesti ngumpulin DP-nya berapa, kita mesti punya penghasilan kira-kira berapa. Masa hal-hal sederhana seperti itu kenapa ya nggak diajarin di sekolah? Diajarin loh. Oh, diajarin? Waktu saya dulu enggak loh. Waktu dulu juga diajarin. Oh, berarti saya yang terlalu banyak bolos berarti. Enggak, bukan. Diajarinnya, ya itu tadi yang saya pikir, diajarinnya itu bukan dalam mentalitas, tapi diajarinnya itu dalam hal-hal teknis. Misal, pernah belajar kewirausahaan nggak? Enggak sih, di sekolah saya enggak loh. Oh, berarti beda zaman ya. Kalau di zaman Pak Guru ada ya? Enggak, sama. Tapi pelajaran-pelajaran yang semacam itu sebenarnya ada
Dan di kurikulum memang tidak ada untuk jadi seperti itu, karena kurikulum kita itu harus mengikuti yang tadi itu. Kurikulum kita itu harus disesuaikan, kalau yang di Indonesia ya, bahwa kita itu harus menjadi kader negara, bukan menjadi orang kaya. Jadi saya pernah bikin seminar, menghadiri sebuah seminar di salah satu sekolah paling bagus se-Indonesia. Wow. Versi Kementerian Pendidikan. Di sekolah itu diundanglah seorang motivator. Kemudian si motivator itu mengajukan sebuah judul dan berbicara panjang lebar di sana tentang bagaimana mandiri secara finansial. Dia ngomong ke sana ke sini bahwa kita harus jadi orang kaya, bahwa ya pokoknya begitulah. Untuk menjadi orang baik kita harus menjadi orang kaya dan sebagainya. Betul. Itu yang hadirnya itu sebagian besar adalah kepala sekolah dan atau petinggi sekolah. Dan mereka semua angkat tangan protes keras, kenapa sekolah kok ngajarin yang kayak gini? Ini sekolah, Bung. Kita itu mendidik anak-anak untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa, bukan menjadi pengusaha-pengusaha yang oportunis. Waduh. Wah, ini menarik. Saya nggak pernah. Oh, ini baru nih. Terus gimana? Nah, jadi itu kepala sekolah yang mengatakan seperti itu. Saya dulu ikutan di situ karena saya juga dulu kepala sekolah. Oh iya. Nah, dan itu yang ngomongnya bukan satu orang. Jadi ketika satu orang ngomong kayak gitu, yang lain juga, iya kenapa sih kayak gini? Terus pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga kepada narasumber terkait dengan itu, seperti itu. Ya, jadi sekolah itu dianggap mungkin terlalu etis gitu. Mungkin dianggap terlalu etis, sedangkan mentalitas nyari duit itu dianggapnya gak etis gitu. Kalau memang mau nyari ke pertanyaan yang di luar konspirasi, di luar itu seperti itu yang saya simak dari seminar itu. Jadi ketika anak-anak juga diajarkan anak-anak lebih banyak diajarkan tentang bagaimana cara mengelola uang yang sudah ada daripada bagaimana cara dia mencari uang. Betul ya? Tapi setahu saya dan sepenglihatan saya di masyarakat, cara mengelola uang pun juga agak berantakan. Iya, cuman maksudnya sekolah itu pun juga nggak bener-bener diajarin. Maksudnya contohnya gini kan, menurut teori finansial yang umum. Itu kan seorang itu mesti memiliki biaya hidup minimal 6 bulan. Itu nggak boleh dihabisin. Ya kan? Iya. Biaya hidup standar 6 bulan. Kalau Anda jomblo, kalau Anda berkeluarga minimal bisa 1,5 sampai 2 tahun. Ya, tapi banyak orang yang nggak punya itu, bahkan nggak punya tabungan gitu loh. Nggak usah ngomong berinvestasi deh. Iya. Tapi tabungan aja mereka kadang-kadang mikir tabungan itu gunanya buat apa ya gitu loh. Dan ini satu hal yang saya sering kena ya. Kalau di teman-teman saya tuh uangnya habis bukan buat foya-foya, renovasi rumah. Oh, dibagusin gitu ya? Iya. Itu hal yang kayak kamu punya uang berapa? 500 miliar. Habis buat apa? Renovasi rumah. Habis jadi berapa? 20 juta. Jadi yang kayak itu melanggar pakem keuangan yang paling mendasar. Kalau Anda tidak boleh uang dana darurat itu memang harus habis dalam kondisi darurat. Satu-satunya pembelaan Anda dana darurat Anda berkurang adalah Anda sakit, Anda tidak bisa bekerja, Anda dalam kondisi sakit yang tidak bisa dibantu oleh BPJS dan lain sebagainya. Tapi ada aja orang yang nggak punya tabungan karena mereka nggak ngerti aja. Loh, uang kamu mana? Oh, habis buat DP mobil gitu. Iya, kenapa itu nggak diajari di sekolah? Itu kan saya sesungguhnya nggak punya jawaban yang pasti terkait dengan ini, kecuali yang tadi itu. Mati. Bahwa apa yang mati? Nggak, maksudnya gimana caranya masa depan kita kalau yang begini? Maksudnya kalau ini tidak diajarkan karena dan satu dan lain hal, saya masih bisa nangkap. Mungkin karena narasumbernya kurang atau apa. Cuman kalau tadi Pak Guru cerita di satu ketika ada seorang motivator yang mungkin menceritakan apa yang kurang lebih saya katakan gitu kan. Karena kan itu pakem yang umum ya. Itu sampai dia dihujat gitu kan lah. Terus bagaimana dong? Iya, tapi ya itu ini saya juga gak tahu. Saya tidak mengalami pengalaman sekolah di tempat yang lain. Tapi kalau yang saya rasakan memang seperti itu. Dan ketika saya bertemu dengan guru-guru ekonomi, kebanyakan miskin. Waduh. Saya mohon maaf ya, miskin bukan berarti menghina, tapi ya sama standarnya kayak guru-guru yang lain. Maksudnya
kita belajar akuntansi itu, si guru akuntansi juga bilang kita tuh belajar ngitung duit orang, bukan ngitung dan mengelola duit sendiri. Jadi kita dibayar untuk ngitungin duit orang, untuk ngerti yang semacam itu. Tetapi kemudian ketika muncul pertanyaan, kenapa juga kita harus belajar akuntansi? Kan semua dari kita juga tidak mungkin belajar jadi akuntan di masa depannya. Itu kan juga nggak bisa dijawab. Kenapa ya seperti itu gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada sekarang itu lebih banyak gini nih, kalau misalkan saya agak susah menjelaskannya, tapi pendidikan kita itu dimulai dari masa lalu. Kita ngikutin, kemudian merubah sedikit. Kita gak mungkin melakukan perubahan yang radikal kecuali kita mau dipecat. Saya dipecat. Wah, ternyata ketahuan nih masa lalu Pak Guru. Tapi sorry saya potong. Tapi waktu banyak yang protes itu ngaku dosa, Pak Guru ikut protes enggak? Oh, walau tercerahkan. Enggak juga. Ya, saya juga sebenarnya mau ngomong ke si bapak yang motivator itu. Bukan, ke si bapak yang ngacung itu kan dia bilang sekolah itu untuk menjadikan anak menjadi pemimpin masa depan. Ya kalau jadi pemimpin semua gimana, siapa yang mau jadi ini? Saya juga sebenarnya pengen ngomong kayak gitu. Dan cuman pada waktu itu riuh kan. Oh gitu? Ya riuh. Oh bisa rusuh juga terus? Enggak sampai rusuh, cuman riuh. Iya ribut. Enggak, cuman maksudnya salah satu alasan juga alasan eksternal sebenarnya juga pada waktu itu tuh pembicaranya tuh muda gitu. Pembicaranya muda, kaya, dan dia berbicara soal uang yang menurut kepala sekolah berpeci itu juga begitu. Kalau kita lihatlah dari sejarah Indonesia juga kita tidak menemukan ada orang yang berupaya untuk memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anak kita. Kita gak punya. Kan waktu zaman Pak Karno misalkan, kita fokus ke ideologi. Waktu Pak Harto, kita fokus jadi kader bangsa. Diharuskan untuk belajar P4, diharuskan untuk melihat segala sesuatu dalam sudut pandang Pancasila dan sebagainya, gitu kan? Fokusnya ke situ. Kemudian ketika kita zaman reformasi, kita dipaksa untuk lebih kritis melihat dunia, melihat apa. Oh gitu. Iya. Kurikulumnya kan sebenarnya juga ada perubahan di situ. Kemudian nanti soal PKI diperdebatkan kan. Mulai dibuka lagi ya. Mulai dibuka lagi ada sempat G30S itu hilang PKI-nya. Jadi G30S dan lain sebagainya. Tapi gak ada sama sekali hal yang menyentuh ekonomi. Unik ya? Ternyata emang kalau di luar gak ada yang seperti itu. Setahu saya juga di belahan dunia lain juga nggak diajarkan sih. Jadi ini konspirasi macam apa gitu. Jadi kan ini juga salah satu ya kalau relate ke video yang sebelumnya itu kan memberikan keuntungan yang head start kepada kebudayaan yang membicarakan keuangan di meja makan. Tapi sebentar, gini kalau sistem pendidikan gini nyambung nggak sama pembelajaran ekonomi di negara-negara yang sudah maju, misalkan di Singapura, sebagian sekolah, tidak semuanya. Sebagian sekolah di Singapura, kemudian sebagian sekolah di Skandinavia, itu mereka pas SMA itu ngajarin si anaknya gini, kalian semua bikin project. Projectnya adalah saya kasih kalian semuanya 1 triliun, satu kelompok 1 triliun, kelompok 1 triliun, satu kelas ada 5 kelompok misalkan. Kalian dipersilahkan untuk bikin proposal gimana caranya untuk bisa usaha sehingga dalam waktu 7 tahun uang itu bakal kembali lagi. Maka mereka itu berkelompok. Ada kemudian yang mengajukan, oh saya harus bikin hotel di Dubai. Berarti kalau bikin hotel di Dubai berarti saya harus belajar ilmu budaya Dubai. Kemudian belajar tentang geografi, kemudian belajar matematika, arsitektur dan sebagainya, semua hal tentang Dubai. Jadi dalam satu kelompok itu beberapa pelajaran yang dikait-kaitkan dengan pembangunan hotel di situ itu akan terbangun. Nah, setelah itu siapapun di antara mereka yang berhasil membuat proposal paling bagus dan paling realistis, itu dalam tanda kutip oleh pemerintahnya akan benar-benar diupayakan untuk dikasih duit beneran untuk bikin proyek di sana. Ini mohon maaf ya Pak Guru ya, saya nggak tahu kalau Skandinavia, tapi di antara teman-teman saya itu sebenarnya ada sedikit bad mouth tentang pendidikan Singapura.
Kalau Singapura itu sebenarnya bagi anak orang yang kaya itu dianggap nggak bagus. Karena mereka mencetak pegawai. Terlalu kolaboratif. Terlalu disiplin. Ya, terlalu tunduk pada keluarga Lee dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu, maksudnya cerita itu saya nggak bilang salah karena saya nggak pernah sekolah di Singapura, tapi kenyataannya sebagian besar teman-teman saya yang mengecap pendidikan Singapura itu malah jiwa wirausahanya agak kurang. Iya, dan orang-orang Singapura kebanyakan juga stres gara-gara semuanya bekerja. Iya. Saya jarang sekali ketemu orang Singapura yang seorang entrepreneur tuh jarang sekali. Dan banyak sebagian besar orang kaya itu anak-anaknya itu dikirim kalau nggak Australia kalau mau dikontrol, kalau nggak biasanya ke Amerika. Amerika, Kanada kan. Anthony Salim kan lulusan Inggris sih. Haritanu kan dia lulusan Kanada, anak-anaknya dikirim ke Sydney gitu. Jadi sebenarnya dikirim ke Singapura itu ada sih. Tahir itu alumni Singapura ya. Cuman relatif on the minority gitu. Iya. Jadi jiwa wirausaha di sana juga kurang. Saya pernah bicara ini sama sepupu saya yang alumni Singapura juga bilang that's true gitu. Kita nggak diajarin bisnis, kita diajarin jadi pegawai gitu. Ya, yang saya dengar juga itu soal kolaboratif, soal kita harus ada bagian dari kelompok, kemudian bekerja bersama-sama, itu adalah kurikulum utama yang diselenggarakan di Singapura. Cuman yang saya bilang tadi itu ada beberapa sekolah yang pendekatannya adalah seperti itu. Jadi si anak-anak itu nanti pas SMA atau pas kuliah itu mereka langsung dikasih project awal, kemudian mereka berimajinasi tentang kalau saya dapat duit segini mereka berapa, tapi dari situ mereka itu ada yang fokus belajar budaya, ada yang fokus belajar bahasa, ada yang fokus belajar matematika, kemudian dalam satu kelompok itu mereka akhirnya menghasilkan sebuah project. Tapi ya itu memang mungkin bukan satu yang keumuman dalam satu negara itu kayak gitu. Emang tapi kalau yang Singapura itu kenapa harus kalau dikirimnya ke Kanada, berarti di Kanada ada pendidikan untuk jadi kaya? Secara umum pendidikan barat itu lebih membuat orang kreatif. Dan kalau Anda sudah kaya, sudah dimodalin sama orang tua, secara umum kreativitas itu lebih penting daripada disiplin dan kerja keras secara umum ya. Iya, jadi secara umum begitu. Jadi menemukan sesuatu yang baru gitu. Karena kan ngapain gitu kan, papanya udah punya karyawan berapa ratus, berapa ribu orang, kan kamu nggak perlu kerja fisik lagi. Tapi dengan kompetitor itu, kalau caranya sama, hasilnya akan sama. Tapi menemukan sesuatu yang baru, kan ada pepatah, orang Barat itu menemukan, orang Asia itu menyempurnakan, orang yang sisanya itu menikmati. Menggunakan ya. Menikmati. Ya ini saya ngomongnya gak enak ya. Menikmati ya gak apa-apa menikmati. Masa menik hidup. Enggak, ini kalau di ini ada hubungannya nggak dengan obrolan kita kemarin tuh? Yang gimana? Yang di Cina daratan sendiri nilai-nilai wirausaha itu tergerus. Semakin kesini semakin habis, dan begitupun yang di Indonesia. Apa itu ada kaitannya dengan itu, bahwa mereka tuh harus dilempar dulu ke Amerika, ke negara-negara barat agar jiwa kewirausahaan mereka menjadi lebih kuat gitu? Ya, saya pikir ada benernya, karena kan kalau kita bicara Indonesia ya, secara umum orang kayanya kan itu doang. Suryong gitu kan, keluarganya Anthony Salim, keluarganya Jarum, keluarganya dan itu beranaknya orangnya kayaknya itu aja. Dan mereka kan jalan terus dari kakek ke bapak ke cucu, dan seringkali industrinya itu aja kan, rokok, perbankan, properti. Sedangkan kalau kita ngeliat di Amerika itu benar-benar seru. Iya kan, dari zamannya Donald Trump berganti ke zamannya Bill Gates, berganti ke zamannya Oracle, Mark Zuckerberg, sekarang zamannya Elon Musk. Itu mereka selalu menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi meskipun wirausaha di Amerika tuh mungkin top of the society, tapi merekanya tuh yang di atas itu selalu kayak, ayo kita menemukan sesuatu yang baru, ayo kita menemukan sesuatu yang baru. Kayak selalu ada bilioner baru dengan cara yang baru, yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Sedangkan kalau di Asia secara relatif ya tentu ada Alibaba, tentu ada yang bikin Tokopedia atau Nadiem Makarim. Secara relatif di sini masih old money itu masih lebih berkuasa. saya nemu 2 poin sebenarnya di sini, tapi ini nih,
Berarti kan kemarin itu kita bahas bahwa secara kultur masyarakat Cina itu didorong untuk menjadi wirausaha, menjadi kaya. Iya. Dan itu dirusak oleh sistem pendidikannya karena sistem pendidikannya mengajarkan untuk jadi pekerja. Apakah seperti itu? Secara kurang lebih ya ada benernya. Jadi saya pikir itu awal-awal mereka menjadi pengusaha itu kan karena nggak ada pendidikan. Apakah mereka yang tadi yang hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bahwa mereka harus nabung, kemudian persentase keuangan mereka itu harus dibagi menjadi ini dan ini yang dasar itu. Apakah itu di sekolah juga nggak diajarkan? Enggak, saya nggak pernah diajarin itu kecuali sama orang tua saya. Sama orang tua? Iya, cuman orang tua saya ngajarin gitu loh. Nah, dan karena bersifat tradisi maka itunya itu lagi gitu. Itunya itu lagi gitu. Makanya saya bilang, tapi ini kan sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang spektakuler banget gitu, dan bukan tujuan dalam tanda kutip. Kita nggak punya tujuan yang mulu untuk menjadikan 270 juta orang Indonesia kaya raya kan enggak. Cuman kadang-kadang ini kehidupan kita sehari-hari ya. Biar gak balangsak gitu. Kadang-kadang saya ketemu teman-teman saya atau apa tuh saya ulang nggak, tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan nak gitu loh. Iya itu banyak momen seperti itu gitu loh. Iya dan jadi susah jelasinnya ya. Kayak aduh. Tapi mungkin ya itu jawabannya mungkin kembali ke awal tadi itu. Sebenarnya ada yang mengajarkan, tapi yang mengajarkannya itu karena variabel untuk menjadi kaya itu terlalu banyak, terlalu besar. Maka pendekatan dari negara-negara barat yang tadi disebut itu adalah pendekatan studi. Dan mereka belajar apapun gimana caranya agar studi yang mereka mau itu menjadi duit. Kan misalkan universitas-universitas besar di Amerika Serikat juga ngeduitin hasil penelitian mereka kan? Iya benar. Jadi Harvard itu dapatnya berapa ratus triliun per tahunnya dari hasil-hasil penelitian yang dibuat sama mahasiswa-mahasiswanya. Itu dijual, kemudian ya maksudnya pendekatan mereka untuk menjadikan anak-anaknya jadi kaya, menjadi miliarder adalah dengan membuat mereka itu memiliki satu bidang studi tertentu yang dikuasai sehingga menghasilkan duit banyak mungkin. Tapi sebentar, Ari, Elon Musk tuh sekolahnya di Amerika atau di Afrika Selatan? Sekolahnya pendidikan tingginya di Amerika. Di Amerika. Iya. Kalau misalkan si Elon Musk itu kan salah satu orang yang paling aneh. Aneh dalam dia belajarnya banyak hal sekaligus kan? Iya, dia belajar sains sekaligus wirausaha. Iya. Dia punya degree di dua-duanya. Di sains punya degree, di bisnis dia punya degree. Dan sainsnya pun bukan satu. Iya. Ini masalah ada dua ya? Apa? 2 atau malah lebih? Tapi dia masuk Neuralink, berarti dia paham tentang neurologis, dan dia berarti di situ juga paham tentang teknologi nano setidaknya di situ. Kemudian dia masuk SpaceX, berarti dia astronom. Dia kemudian Tesla, berarti dia juga ngerti soal kelistrikan, soal teknik-teknik dasar mekanika. Jadi dia sebenarnya pelajarannya apa? Bidangnya apa? Nggak tahu. Dan itu perusahaannya juga banyak kan? Dan dia punya perusahaan khusus untuk AI, pengembangan AI. Dia punya perusahaan khusus untuk Bitcoin. Iya, dia juga ya main dugi. Iya, saya pikir sih dari hal-hal yang semacam itu kita bisa duga bahwa sebenarnya untuk menjadi wirausaha itu bukan pendidikannya, tetapi iklim yang ditampilkan di sananya. Waktu si Mark Zuckerberg menjadi salah satu orang paling kaya di dunia, dia kan umurnya masih 20-an. Dia kan seumur sama saya, tuan dia setahun sih. Iya. Berapakah umur Pak Guru? Silakan cek Wikipedia. Mark Zuckerberg. Iya, berarti dia belajar tentang mengatur uang kan. Kalau seseorang jadi penemu itu bukan berarti dia jadi orang kaya dari situ kan? Iya, jelas lah. Jadi kalau seorang misalkan menemukan telepon, dia tidak serta-merta menjadi salah satu orang paling kaya gara-gara telepon itu. Jadi kaya? Alexander Graham Bell tuh kaya? Kadang menemukan telepon. Penemunya bukan dia. Ya dia nyolong sih, tapi ya. Itu urusan belakangan. Ya maksudnya dia sama sekali gak ngerti atau dia hanya sedikit mengerti tentang telepon kan, tapi dicolong sama ini. Artinya si pengusahanya itu oportunis yang tadi itu nyolong dari saintis itu kan kebanyakan gagap soal ekonomi kan? Iya, dan gagap sosial dan apa ya. Einstein itu kalau gak diatur duitnya itu bangkrut kan? Dan dia sendiri bilang saya paling gak ngerti soal ekonomi, soal duit soal pajak, soal duit, soal itu saya paling gak ngerti. Jadi saintis itu penemu-penemu itu kan kebanyakan juga gak jadi orang paling kaya. Nah ini
si Mark Zuckerberg atau Elon Musk itu menjadi orang-orang paling kaya gara-gara dia menjadi penemu. Artinya penemunya sebenarnya sangat sederhana. Ketika Elon Musk ketika dia ngambil Tesla, dia kan beli kan? Iya, dia nggak buat Tesla. Dia nggak buat, dia beli kan? Dia. Ketika Mark Zuckerberg misalkan ini Facebook, itu kan sebenarnya aplikasi yang semua orang pada zaman itu di Harvard bisa melakukan itu sebenarnya, atau berkemampuan untuk bisa melakukan itu gitu. Iya. Atau kalau misalkan Nadiem Makarim yang tadi itu, aplikasi untuk bikin Gojek itu atau hal yang semacam itu, dia bukan pionirnya kan. Ada orang-orang lain yang lebih dulu, tetapi ketika dia ditanya soal ini, dia juga akan bilang bahwa ide itu banyak yang bisa nyuri, yang nggak bisa nyuri itu adalah eksekusinya. Dia sendiri bilang bahwa yang paling penting di situ adalah eksekusinya. Cuman berarti dari pikiran orang-orang paling kaya di situ, kita mengetahui bahwa mereka itu bukan didasarkan pada pendidikannya, tapi ada iklim yang mendorong mereka untuk jadi seperti itu. Ini bagus, bener juga sih. Iya, ada sebuah iklim untuk itu, untuk berwirausaha, untuk menjadi kaya. Iya. Jadi itu, ya. Tapi mungkin ada benernya kalau iklim itu kan bukan diciptakan oleh pendidikan juga ya. Iya. Justru pendidikan itu diciptakan untuk membuat iklim itu. Gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Yes. Untuk memperkuat iklim itu. Dan iklimnya di negara-negara Barat itu adalah iklim persaingan. Kalau iklim di Asia itu iklim kooperasi. Jadi orang Jepang susah menjadi orang paling kaya di dunia, bahkan untuk menemukan pun secara individu mereka tidak bisa. Jadi orang-orang Amerika selalu bilang, kalau kami ribut sama profesor Jepang 1 lawan 1, kami berani. Tapi kalau 10 profesor Jepang lawan 10 profesor Amerika, pasti kami kalah. Karena mereka itu yang penting kolaborasinya, yang penting tuh kooperasinya. Jadi mereka yang penting bekerja samanya. Dan ini berarti mulai dari iklim purba. Jadi mohon maaf Pak Guru, kalau memang orang Jepang jago berkolaborasi dan orang Amerika jago bersaing, dan mungkin orang Cina jago ngatur duit, orang Indonesia jago apa? Kan ada teori jadul yang terbantahkan, tapi itu terkonfirmasi oleh teori sejarah yang paling dominan, yaitu teori kutukan sumber daya itu. Iya. Itu kan sebenarnya terbantah kan sebenarnya, sekarang itu terbantah karena Amerika tuh sumber dayanya banyak. Iya. Dan kita bisa lihat Korea, misalkan Korea dua-duanya sumber dayanya sama, wilayahnya relatif sama, tapi salah satu makmur, salah satu enggak. Jadi ada masalah yang lain. Tapi kalau kita lihat konteks sejarah, ini terkonfirmasi dalam arti masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang ada di sebuah iklim yang memberikan keleluasan bagi mereka untuk di satu sisi memberikan tantangan, tetapi di sisi lain memberikan kesempatan mereka untuk bisa bertahan. Jadi orang Saudi itu, saya mohon maaf, secara geografis gak mungkin jadi kaya, dan masyarakatnya gak mungkin jadi kaya, karena iklimnya terlalu gersang. Masyarakat kutub juga gak mungkin memunculkan kekayaan berlebih. Indonesia juga gak mungkin. Dalam teori ini maksudnya, karena Indonesia tuh terlalu mudah. Karena kalau misalkan ada sebuah iklim di dalam lembaga pendidikan atau apapun yang membuat tantangan dan peluangnya itu seimbang, saya pikir disitulah orang-orang akan bermunculan jadi orang-orang kaya. Tapi itu pun tidak dididik secara kurikulum literal bahwa kita harus ini begini, keuangan harus disimpan sekian persen, mungkin gitu, mungkin nggak gitu. Jadi kesimpulan dari diskusi ini ujungnya sangat fatalistis ya? Enggak. Jadi tapi kalau ke situ iya kan, berarti kan kayak oke, teman-teman, kalau kalian mau jadi kaya jangan berserah pada pemerintah, karena 10 generasi dari sekarang ditarik ke bawah pun pemerintah kita pendidikannya masih begini-begini saja. Kalau mau jadi kaya, kalau merasa perlu jadi kaya, kalau enggak ya enggak apa-apa, atau paling enggak cukup jadi orang yang cukup saja, tolong belajar sendiri gitu kan.
Jangan berserah pada pemerintah, jangan berserah pada siapapun gitu. Silakan belajar sendiri, baca buku-buku yang ada. Bukunya ada kan zaman Google. Tapi ya kalau jadi naif ya? Bukan naif ya pasrah. Iya, jadi yang kayak lu kalau memang diskusinya akhirnya ke sana, kalau sudah bicara dari sononya ya sudah. Kalau ternyata di dunia ini ada orang yang pernah bicara, ayo kita bicara tentang kemandirian finansial. Nggak usah ngomong berkelimbahan atau apa ya, mandiri secara finansial gitu. Nggak ngerepotin papa, nggak ngerepotin mama, nggak ngerepotin mertua. Itu kalau ada orang yang ngomong begitu sudah diangkat tanganin protes gitu kan ya bubar sudah. Ada nggak lembaga atau negara atau apapun yang bisa mengubah masyarakat yang awalnya biasa kemudian tiba-tiba menjadi masyarakat yang kaya raya? Ada, tapi ini agak susah. Sebutin aja. Di Singapura ada sebuah lembaga yang memaksa orang nabung 10%. Tahu ya? Iya. Terus di Malaysia juga ada. Sebenarnya itu bukan lembaga yang unik banget gitu. Jadi gaji Pak Guru itu dipotong 10% secara paksa oleh negara, ditabung negara. Dan umur 55 dikembalikan. Jadi kamu nggak bisa nabung toh, nggak punya disiplin toh, tak paksa nabung gitu. Jadi mau segoblok apapun, kamu segila judi apapun, kamu sesinting apapun, asal kamu kerja umur 55 tuh kamu selamat. Kamu bisa retire. Itu negara Singapura kayak gitu? Singapura kayak gitu. Dan akhirnya mereka jadi kaya? Iya, paling nggak secara umum kan mereka secara finansial lebih stabil daripada kita kan. Enggak, yang saya maksud sih sebenarnya, saya arahnya tuh yang tadi omongin itu, Kristen. Oh, iya. Jadi Kristen itu, apalagi sekarang boomingnya itu yang teologi kemakmuran itu. Iya, teologi kemakmuran. Saya pernah lah dengar itu dan sedikit banyak saya ada masuk akalnya juga. Iya, jadi ya sebenarnya itu kan munculnya dari gerakan Protestan, gerakan awal itu. Tapi kemudian sekarang dikembang-kembangkan menjadi, jadi gimana caranya untuk menjadi kaya? Bukan di dunia pendidikan, bukan difokuskan pada dunia yang formal itu, tetapi justru dimasukkan pada bidang-bidang yang dianggap spiritual. Dan iya gitu ya. Ada benernya, saya pernah dengar ini salah satu orang paling kaya di Indonesia, TP Rahmat. Itu saya datang ke seminar dia, terus dia bilang gini, teman-teman sekalian, saya ini Katolik, tapi kalau kalian mau kaya, negaranya itu biasanya negara Protestan. Jadi Katolik aja nggak kaya, harus Protestan gitu. Ya, oke. Jerman sama Prancis menang mana? Jerman, Protestan 1-0. Apa lagi? Belanda lawan Italia menang mana? 2-0 gitu. Dari 46 presiden Amerika yang Katolik cuma 2. Iya. Iya, Kennedy sama Clinton ya? Enggak, Kennedy sama yang sekarang. Oh, sekarang? Si Joe Biden. Oh. Iya, cuma ada 2 presiden Katolik, 44 sisanya Protestan. Jadi ada orang kayak Donald Trump yang ketika disumpah kan bawa Alkitab dari mamanya, mau disumpah 2 kali kan. Jadi gitu, kayak mungkin iya ya. Jadi kalau mau kaya mesti jadi Protestan kayak saya, wah. Enggak. Aduh, saya ini bakal dihujat nih kayaknya. Kayaknya kita dihujat bareng-bareng ya. Wah, susah. Enggak, cuman maksudnya di situ ada keberhasilan ketika nilai-nilai spiritual itu diarahkan fokus pada pengembangan finansial, dan itu ada banyak poinnya kan sebenarnya dalam teologi kemakmuran itu yang memang didoktrinkan. Jadi ini juga sebenarnya pernah mau dicoba dalam tanda kutip ya sama Pak Yusuf Mansur kemarin, cuman gagal. Oke. Jadi dia bawa simbol-simbol agama, kemudian itu dijadikan cara untuk menambah kekayaan bareng-bareng, walaupun kemudian dia gagal di situ. Iya. Tapi ya balik lagi, ternyata di sini kita tidak mungkin menyelenggarakan itu dalam sistem pendidikan yang terlalu formal mungkin, karena variabelnya terlalu banyak. Kita gak mungkin ngajarin semuanya, apalagi di sekolah-sekolah yang sudah terlalu padat dengan muatan-muatan ideologi. Jadi fokusnya itu gimana caranya agar menciptakan iklim biar kita jadi kaya. Saya juga belajar untuk jadi kaya tuh baru-baru ini. Sebelumnya saya hidup woles saja gitu kan. Sebagai warga orang Sunda. Jadi ya, tapi setelah saya berpikir panjang bahwa saya tuh punya visi besar di masa depan untuk menyelamatkan banyak orang, dan itu gak mungkin saya lakukan cuman dengan ngomong doang, cuman dengan bertindak sendirian. Saya harus ngebayar banyak orang untuk bisa ngebantu banyak orang gitu mikirnya. Kayaknya dari situ jadi pengen cepet-cepet kaya gitu. Tapi itu juga
Itu diajarin di sekolah nggak sih? Kan Bapak guru yang guru. Saya kan bukan guru. Kalau saya ngajarin ke anak-anak kayak gitu. Oh, oke. Tapi kan nggak ada bidang studi khas tentang itu ya. Iya, ya kan Pak Guru punya teman-teman guru. Teman-teman Pak Guru ngajarin itu enggak? Tapi saya deket sama orang-orang guru nih di sini. Gimana kalau guru-guru juga ngajarin hal-hal yang semacam itu gitu untuk? Iya. Atau nanti si guru-gurunya juga dibully sama murid-muridnya. Pak Guru tuh gimana? Nanti masa depan anak-anak itu harus menjadi pemimpin bangsa, bukan harus menjadi seorang yang secara oportunis ngambilin duit orang. Kenapa ada pola pikir kalau menjadi pemimpin dengan nggak punya duit itu satu jalan? Bukannya lebih gampang jadi pemimpin kalau punya duit gitu? Ya itu kan obrolan kita yang kemarin. Iya kan logikanya gitu gak sih? Ya nyari duit itu terlalu duniawi, nggak ada spiritualnya, terlalu Cina lah istilahnya. Jadi ini juga mungkin gara-gara penyakit iri atau penyakit apa gitu. Kan hal utama yang paling mendasar kenapa banyak banget yang anti Cina itu kan gara-gara duit kan. Gara-gara Cina tuh duitnya banyak gitu. Ya itu saya pikir ya. Maksudnya saya bukannya mengglorifikasi karena kebetulan saya lahir dari ras tersebut, tapi kan kalau kita lihat majalah Forbes dari 50 orang terkaya di Indonesia kan apa? 8 yang muslim, 1 yang gitu, 1 yang India. Iya, sisanya Sri Pakas Lohia 40 itu keturunan Chinese itu kan ya. Iya. Kalau 10 juga cuma 1 yang ini ya, yang muslim. Iya. Jadi ya itu ya gimana ya? Jadi kalau di Indonesia nggak ada Chinese-nya miskin-miskin gitu. Kan saya ngomong loh ya. Enggak, saya nanya ini. Ya? saya jadi takut video ini banyak yang hujat. Nanti upload dulu, kalau dihujat kita take down. Enggak lah. Biasanya penonton channel saya tuh baik-baik. Biasanya baik-baik. Biasa bisa menerima perbedaan. Iya. Itu kalau subscribernya saya, tapi kan ini di channel siapa juga. 90% viewer saya kan dari Pak Guru. Oh, itu. Kalau boleh ya, gitu. Tapi ya teman-teman di sini silakan kolom komentar diisi tentang apakah pernah di dunia pendidikan diajarin bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mendapatkan keuangan, bagaimana cara membelanjakan uang. Kan fokusnya di situ untuk jadi orang kaya tuh ya. Benar. Kayak kenapa kita ngambil kredit di bank A bukan di koperasi gitu kan. Kalau kita nabung di koperasi, tahukah Anda kalau kita nabung di koperasi itu tidak dijamin oleh LPS. Kalau Anda nabung di bank, tahukah Anda LPS cuma menjamin sampai 2 miliar. Nah, ya hal-hal sederhana gitu loh. Iya, hal-hal sederhana. Jadi kalau punya duit 10.000, alokasi berapa persen untuk Nah, itu tolong diisi di kolom komentar aja biar kita rame-rame sama-sama diskusi, karena kita berdua secara pengetahuan kita terbatas untuk bisa menjelaskan kenapa di sekolah kita gak diajar jadi orang kaya. Padahal itu pelajaran-pelajaran yang simple dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Kan relevan ya. Daripada nanyain kosinus 120 derajat berapa. Itu kan gak relevan. Saya lulus SMA dengan predikat nyontek. Sampai detik ini saya nggak tahu apa itu cos, sinus, tangen itu saya nggak ngerti. Waduh, nanti beres ini belajar sama saya. Ambil paket C. Kalau gitunya, nah ini kita bahas sedikit mumpung ada waktu. Kalau menurut secara psikologis, kan contohnya ya, kita bicara Instagram. Instagram itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena yang mengubah pola konsumsi masyarakat secara permanen. Jadi saya datang ke asosiasi retail, pembicaranya tuh ngomong, untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, konsumsi sabun turun, konsumsi sampo turun, konsumsi makeup naik. Jadi cantik di depan kamera itu lebih mending daripada, tapi aslinya bau itu nggak apa-apa. Jadi setelah itu saya pikir-pikir, itu ada beberapa fenomena psikologis termasuk Instagram yang membuat kita agak susah jadi kaya karena cenderung pamer gitu. Kalau menurut Pak Guru gimana? Tapi ada fenomena yang lain. Instagram bukan hanya mengubah penampilan perempuan di luar dan di depan kamera, tapi juga membangkrutkan tempat dugem. Oh gitu? Iya, tempat dugem itu di Eropa itu setengahnya bangkrut gara-gara daripada orang harus keluar untuk jogging-jogging sampai pagi gitu, lebih baik mereka
nonton Instagram, ngeliatin foto orang, bla bla bla, terus nunggu pujian dari orang, udah foto dan sebagainya, dan itu yang membunuh 50% dari klub malam di Eropa. Jadi apa ini juga berarti berhubungan dengan memiskinkan atau mengubah masyarakat menjadi miskin? Tapi kalau itu kan hubungannya dengan, saya mohon maaf bukan seksis, tapi berhubungannya kan dengan perempuan. Ini kita bicara kayak kenapa kita menjadi susah menjadi kaya secara psikologis. Jadi secara susunan otak manusia gitu. Jadi contohnya kan umat manusia itu memiliki kecenderungan untuk pamer, untuk menjadi senang sekarang. Karena otak manusia tidak didesain untuk tahu bulan depan. Yang penting senangnya sekarang gitu kan. Itu kan kayak hormon-hormon purbakala gitu. Untuk jadi orang kaya tuh kita gini nih,